Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa ada al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita hidayah, inayahnya, naungannya, sehingga kita bisa memahami agama yang sebenarnya, dinul haq. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kaidah yang ketiga. Kemarin kita waktu subuh bahas kaidah yang kedua. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga di halaman 28 juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah kesyirikan yang terjadi, ya, secara umum memerintahkan kepada Rasulnya untuk membunuh mereka semua dengan mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakun dinu lillah. Tidak membedakan. Maka di sini muallif rahimahullah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Ya, minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul asyjar wal ahjar wa minhum may ya'budus syams wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriqu bainahum. Coba dibaca artinya. Kaidah yang ketiga, ya. Maka tidak memberikan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Bukan. Enggak, kaidah yang ketiga. Itu syafaat sudah lewat. Itu kaidah yang kedua. Hah? Bukan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terlihat apa itu? Dhahara ala unasin mutafarriq. Di tengah-tengah, berada di tengah-tengah manusia yang memiliki berbagai bentuk peribadatan. Kaidah yang ketiga. Halaman berapa itu? Itu kan kaidah yang kedua, masalah apa namanya? Ini. Coba pinjam coba. Nah ini, benar. Sesungguhnya Nabi berada di tengah-tengah, ya. Halaman berapa itu? 29 nih. Ya. Bagi yang punya bukunya, halaman 29 bisa dilihat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia yang memiliki berbagai bentuk peribadatan. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, nabi, orang-orang soleh, pepohonan, bebatuan, matahari, dan bulan. Mereka semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pandang bulu pada mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Dan perangilah mereka hatta takuna lagi fitnah dan agama ini untuk Allah semata. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan yang terjadi dengan berbagai macam modus sekalipun, apapun itu, bahkan yang enggak disebutkan dalam perkara ini, mau dengan
jimat mau, dengan kita takut sama orang yang kemudian merasa orang itu bahwa mendatangkan manfaat sebagaimana Allah mendatangkan manfaat, ya. Baik kita mempunyai keyakinan sebagian atau total terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari semua kemampuan itu, maka ini tetap disebut syirik. Ya. Atau Ustaz, saya punya keyakinan cuma satu tok kok. Tetap sama. Disebut dengan kesyirikan. Maka di sini Rasulullah SAW diperintahkan, Allah mengatakan waqatilahum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Sampai diperintahkan memerangi mereka sampai jadi agama itu hanya beribadah kepada Allah semata, menyingkirkan semuanya, semua. Ustaz, bagaimana kalau takut sama singa? Itu wajar. Bukan masuk ke dalam perkara kesyirikan. Tapi yang enggak wajar itu kalau kemudian sesuatu secara jelas mereka tidak mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat dan madarat, kemudian kita meyakini bahwa mereka memiliki semua itu. Maka ini adalah perkara syirik mutlak. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, apa dosa yang paling besar? Di rating pertama yang Rasulullah katakan, anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu sedangkan Dia yang menciptakanmu. Ini terbesar. Ya, makanya kalau istilah sekutu apapun itu, enggak ada pengecualian, mutlak. Ya, maka di sini mu'allif menjelaskan bahwa tidak membedakan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka menyekutukan apapun modusnya, maka mereka disebut sebagai musyrik. Jelas? Nah, kemudian selanjutnya mu'allif rahimahullah mulai menjelaskan satu-satu. Ini menunjukkan dalil ini dijelaskan sebagian, karena kalau kita sebutin tentang masalah kesyirikan secara total, secara detail, Masya Allah, ini buku menjelaskan secara ikhtisar supaya kita faham. Ya. Dikatakan wa minhum may ya'budu syams wal qamar. Ya. Dijelaskan ada orang yang kemudian menyembah matahari dan bulan. Dalilnya apa? Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lanjut. Dari antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang Maha Menciptakan, jika ialah yang kamu hendak sembah. Masya Allah ya ikhwah. Coba perhatikan, Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Makanya saya pernah bilang, terjadi kesyirikan model kayak gini karena mereka melihat tanda sebagai bentuk memberi manfaat dan madarat, bukan sebagai bentuk kebesaran Allah. Ini namanya salah sambung. Kebayang, karena syaitan itu menghiasi perkara yang luar biasa dahsyat. Bahkan loh Ustaz, kok jadi kenyataan? Orang kadang-kadang main perbintangan, dia bisa tahu. Ingat ya ikhwah, bagaimana syaitan itu kemudian mereka mencuri berita dari langit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menjelaskan tentang bagaimana sifat syaitan ketika Abu Hurairah mendapatkan pelajaran, yaitu bagaimana cara memerangi syaitan dengan membaca ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Coba perhatikan. Saat itu dia jujur kepada dirimu, sedangkan dia pendusta. Maka selama ini berita yang terkesan benar itu satu, tapi dibungkus sama 1000 kebohongan. Ya, makanya buktinya apa? Pernyataan syaitan ketika kemudian dia di posisi di neraka. Surat Ibrahim ayat 22. Apa Allah berfirman menjelaskan apa? Di Ibrahim ayat 22, coba perhatikan di situ. Ya, bagaimana syaitan menghiasi dan dia ngakunya apa? Ngaku
Saya nggak pernah nyuruh kalian buat menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ingkar kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat itu disebutkan. Apa? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Coba dibaca artinya. Tidak ada kekuasaan bagimu terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Terus? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, Tapi cercalah dirimu sendiri. terus? Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Terus? Yang terakhir itu apa kata syaitan? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, menyebutkan aku dengan Allah sejak dahulu. Nah, paham ya ikhwah? Tapi talbisnya nanti saya jelasin tahapan talbisnya. Ya, bagaimana syaitan subhanallah ya ikhwah. Ini namanya apa? Ya, pengalaman luar biasa dahsyatnya bagaimana goda manusia itu bertahap. Ada celah di situ dimasukin sama syaitan. Ya. Makanya sampai dikatakan syaitan itu ya menggoda manusia ya jeri majradam. Dia berjalan sebagaimana aliran darah berjalan. Nanti saya jelaskan. Maksudnya ya jin majradam apa? Setiap orang itu diikuti sama jin. Ya. Sebagai bentuk apa? Penggoda bagi diri mereka. Makanya ya ikhwah, lihat baik-baik bagaimana kemudian berjalannya hidayah. Kalau Allah ngasih kita hidayah, maka kita akan menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Tapi begitu kita meninggalkan Allah Azza wa Jal dan meninggalkan meminta doa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah biarkan. Dan syaitan di dalam tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di mengatakan hati yang tidak diberikan petunjuk mereka menjadi tunggangannya syaitan. Makanya Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu, karena jadi tunggangan syaitan. Ya, jiwa itu mengajak pemiliknya untuk melakukan keburukan. Karena hati tersebut hati yang tidak diberikan hidayah, maka mudah bagi syaitan untuk menggodanya. Maka mulai ya pemikirannya diputar balikkan sama syaitan. Bahwa bulan itu ya dan matahari itu perkara yang begitu dahsyat. Dia bisa, buktinya apa? Karena panasnya matahari dilihat kekuasaannya, bukan penciptanya. Ya, maka dia mulai sebagaimana Nabi Ibrahim Allah berikan petunjuk. Ya, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, apa yang terjadi? Ya, ketika matahari terbenam, aku nggak mau sesuatu yang apa? Yang hilang. Nggak mungkin Tuhan itu nggak ada habis itu. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk akal yang sehat. Karena ketika seseorang keluar dari syariat, maka secara tidak langsung mereka masuk ke dalam kebodohan, diakui atau tidak. Dan itu pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ingat, Allah mengatakan ulil albab ini siapa? Ayat setelahnya. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Punya kaitan nggak sama matahari dan bulan nih? Ada ayat-ayat Allah di situ. Bagi orang-orang yang siapa? Berpikir tentang bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah Azza wa Jalla setiap saat, berdiri, duduk, berbaring, setiap saat. Baru kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Maka ya ikhwah, secara jelas di sini Allah menjadikan tanda kekuasaannya supaya manusia belajar dari situ dan semakin menambah keimanannya ketika mereka mengingat kepada Allah setiap saat. Berarti bentuk pengingkaran manusia dan melupakan kepada Allah, maka bentuk hilangnya rasa syukur dan pengingkaran sebenarnya. Makanya Allah mengatakan fadkuruni adkurkum washkuruli. Bicara mengingat baru bersyukur.
Karena orang-orang yang bisa bersyukur mereka yang benar-benar memahami bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan mereka anugerah hidup lewat hidayah itu sendiri. Jelas? Paham? Oke. Berikutnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang seorang untuk menyembah malaikat. Makanya lihat, subhanallah. Malaikat Jibril, malaikat yang besar disebutkan semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 80 Allah berfirman, ya, dan tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh engkau menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Allah mengatakan ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin Allah menyuruh engkau untuk melakukan kekafiran setelah kalian muslim? Ya, ini diantara perkara. Makanya kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ada seorang sahabat pernah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Kenapa? Karena jeratan syaitan hatta seseorang tersebut dalam posisi mengerti kalau mereka meninggalkan, menyandar sama Allah, maka mereka bisa belok setiap saat. Makanya di antara yang paling Rasulullah SAW takutkan sampai Rasulullah sering berdoa ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Nabi Ibrahim berdoa wajunubni wa baniya an na'budal asnam, karena perkara yang mengerikan dalam perkara kesyirikan ini tadi. Maka Nabi Ibrahim berdoa untuk siapa? Dirinya dan keturunannya. Dijauhkan dari menyembah berhala. Berhala itu bukan terus patung, enggak. Kalau kemudian kita melihat ciptaan Allah, kemudian kita jadikan sebagai bahwa dia mendatangkan manfaat dan madarat, dia bisa jadi berhala. Kadang-kadang bentuknya macam-macam. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka baru masuk Islam, ya, mereka melihat orang-orang kafir, ya, menggantungkan senjatanya di mana? Di pohon, Datul Anwad. Kemudian yang baru masuk Islam mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan kami kayak yang dipunyai mereka, Datul Anwad. Kebayang nggak? Baru masuk Islam di depan mereka Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana setiap saat, ya, kesesatan itu akan ngintai kita. Maka jangan pernah kemudian kita merasa aman dari itu. Maka kita harus meminta kepada Allah setiap saat. Bahkan nyandarnya kita lebih dari tarikan nafas kita kepada setiap saat. Subhanallah ya ikhwah. Inilah hidayah sebenarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dengan mengatakan apa? Surat As-Saba ayat 40-41. Coba Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, ya, bertanya kepada para malaikat. Dibaca coba. Di penjelasan situ. Yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Bayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat bagaimana kesaksian mereka. Coba dibaca. Dan ingatlah wa yauma yahsyuruhum jami'an. Dapat. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sembah. Bukan, malaikat, bukan nabi. Malaikat. Yang malaikat. Yang nabi yang kedua itu. As-Saba 41. Dan ingatlah dapat? Tidak ada dari situ, ada di situ. Ya. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Nah, terus apa kata malaikat? Malaikat Maha suci engkau
Allah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebalikan mereka beriman kepada jin. Nah, kadang-kadang modusnya apa? Ya ikhwah, lagi ngimpi. Nah, ini modus paling banyak nih. Kemudian apa? Oh, saya didatangi malaikat, ya ilaha illallah. Ya, perintahnya aneh-aneh lagi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan hujah ini ya ikhwah. Kemudian malaikat mengatakan bahwa yang datang siapa? Jin. Ya, kadang-kadang mereka rela untuk meriwayatkan hadis dari mimpi. Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, keluar tuh hadis. Kenapa? Riwayat mimpi. Subhanallah. Ngeri ya ikhwah, ngeri. Inilah bagaimana kemudian dan orang percaya. Ingat, setan itu menjerumuskan manusia. Bahkan ketika mereka percaya mimpi tambah lagi. Ada sebuah riwayat diriwayatkan dengan riwayat yang benar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waktu itu mengatakan Syekh Abdul Qadir ini merupakan ulama sebenarnya di zamannya. Cuman banyak orang yang kemudian mulai menyelewengkan kisahnya. Ya. Ketika dia berjalan, maka kemudian ada awan menaunginya. Ya, maka dia tahu bahwa itu adalah syaitan. Kenapa? Merasa bahwa dia adalah orang yang dibuat dia seakan-akan orang yang saleh. Ya, maka dia tahu itu adalah syaitan, bagaimana menggoda. Bahkan Imam Ahmad di ujung hidupnya tiba-tiba dia tidur, kemudian dia mengatakan, belum. Kenapa? Kemudian terbangun, anaknya tanya, kenapa Bapak? Kata dia, bahwa tadi syaitan mendatangiku dengan menggigit jari dengan mengatakan, engkau sudah terlepas dari jeratanku. Maka Imam Ahmad mengatakan, belum. Kalau orang yakin tuh, maka dia mulai merasa sombong. Begitu ngerasa sombong, tutup husnul khatimah. Jadi talbisnya itu luar biasa. Makanya kalau kita nggak dapat hidayah dari Allah, bisa belok kita. Digoda sampai titik terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka syaitan membuat kita seakan-akan dibuat bahwa kita itu memiliki kelebihan dan lain sebagainya. Sengaja dibuat itu. Kadang-kadang meru'yah. Ada terjadi sebuah kisah di mana seseorang meru'yah. Tiba-tiba yang diru'yah mengatakan, yang datang ini bukan ustadz, tapi malaikat. Ya ikhwah. Subhanallah. Ini real kenyataan yang terjadi ya ikhwah. Karena syaitan berusaha untuk bersilat lidah supaya keimanannya rontok. Keyakinannya sama Allah rontok. Seakan-akan dia melihat dirinya orang saleh. Akhirnya apa? Mulai dia ujub, kibar, dan akhirnya dia menyekutkan Allah Azza wa Jalla. Inilah talbis yang dahsyat. Maka orang-orang yang beriman sebenarnya mereka yang khawatir setiap apa yang dilakukannya. Jelas. Sebagaimana kemudian para sahabat khawatir terhadap dirinya di ujung hidupnya. Kalau kita ceritakan banyak sekali. Dari mulai kemudian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan, kekhawatiran mereka di ujung hidupnya melihat amalan yang masih sedikit dan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasa takut itulah yang menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena pengikutnya yang kemudian apa? Mereka menuhankan Nabi Isa. Semua dibantah hujah orang-orang musyrik satu-satu sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1. Ya. Coba. Dalam surat Al-Maidah Allah bertanya 116. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam
anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa jawaban Nabi Isa? Jawaban Nabi Isa mirip dengan jawaban para malaikat. Baca. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maria, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah. Nah, Nabi Isa mengatakan apa? Subhanak. Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahui. Subhanallah. Terus Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui perkara-perkara yang begini. Ini ya ikhwah, inilah yang terjadi. Maka ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu ketika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka di antara perkara pendorong ketakwaan, ya, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan pendorong ketakwaan yang paling besar adalah mereka merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Ini yang membuat mereka kemudian apa? Semakin merasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan jauh dari apa? Kesyirikan itu sendiri. Ya, perhatikan kondisinya. Maka kalau kita merenungi posisi yang seperti ini, maka kita juga akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan bahkan ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ya, coba di antara doa Nabi SAW tentang masalah terhindar dari kesyirikan Allah apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Disebutkan bahwa Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan kepadamu, dari apa yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Ya. Makanya seseorang ketika khawatir terhadap dirinya, terhadap apa yang dilakukannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi hambanya dan apa yang dilakukannya. Bahkan ya ikhwah, kadang-kadang orang melakukan amalan ahli surga di awal itu bukan menjamin seseorang bakal masuk surga. Karena yang Allah perhatikan adalah hatinya. Orang bisa melakukan kesyirikan tapi gak kelihatan, betul gak? Dari mana? Niatnya dia. Subhanallah. Dohirnya amal soleh, tapi batinnya musyrik. Kebayang? Makanya Rasulullah SAW di antara hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidaklah mengamalkan amalan ahli surga sampai-sampai antara dirinya dengan surga tinggal sedikit, ya, sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, maka kitab mendahulunya, maka tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalamnya. Perhatikan, masuk ke dalamnya. Bahkan ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW ya pernah menjelaskan, membaca surat Al-Isra ayat 74 menjelaskan, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkuna ilaihim syai'an qalila, dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir condong sedikit kepada mereka kalau Allah nggak neguhin. Makanya Allah berfirman apa? Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Perkataan yang teguh apa? Tauhid. Tapi kalau Allah nggak meneguhkan,
Condong belok kita langsung. Belok kita. Ini yang terjadi ya ikhwah. Kemudian lanjut lagi. Lanjut. Orang-orang yang mereka seperti itu, mereka sendiri mencari jalan kepada roh mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Kan di yang ini perkataan Yahudi At-Taubah ayat 30 di situ. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Ya. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Terus. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana kemudian penjerumusan terhadap seseorang itu, di antaranya perkara yang sampai mereka meyakini bahwa manusia itu bisa jadi anak Tuhan. Semua adalah ngarang. Berawal dari apa? Berawal dari terlalu berlebihan terhadap orang yang dianggap baik. Dan ini sudah terjadi kebiasaan sebelum Islam. Jelas. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang orang saleh. Coba di bawah ada di sini. Dari Aisyah bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan pada Nabi SAW tentang gereja yang dilihat di daerah Habasyah, di mana di dalamnya ada gambar-gambarnya. Gambar siapa? Rahib-rahibnya. Rahib-rahib yang dianggap baik. Sama mereka ditempel tuh gambar. Maka Rasulullah memberikan bagaimana tuh efek dari gambar-gambar itu semuanya. Apa katanya? Apa kata Rasulullah? Mengatakan ulaika qaumun idza mata fihimul abdun salih aw rajulun salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwarahu fihi tilka suwar. Sekarang terjadi banyak dan modelnya seperti itu rata-ratanya. Coba dari Indonesia, dari Allah. Nggak, hadisnya langsung antum baca. Mereka adalah suatu kaum ketika hamba yang soleh atau orang yang soleh di antara mereka meninggal dunia. mereka Terus membangun di atas kuburannya masjid dan menggambar di dalamnya dengan gambar-gambar. berhenti. Masjid yang di sini maksudnya apa? Hah? Ibadah, betul. Dibuat itu tempat ibadah. Terus dibangun gambar. Terus ngapain? Mereka itu makhluk yang terjelek di sisi Allah. Nah, jelas ya ikhwah. Dulu kesyirikan pertama kali terjadi setelah manusia itu, setelah Nabi Adam 10 abad. Antum bisa bayangin? Mereka bertauhid. Habis gitu pertama kali kesyirikan terjadi modelnya kayak gini. Orang soleh sudah meninggal, syaitan kemudian ngasih penawaran. Apa kata syaitan? Maukah aku buatkan buat masing-masing di antara kalian adalah patung di rumahnya? Karena gambar dulu kan mereka nggak ada, mereka buat patung. Ya, kenapa? Supaya nginget tuh modus awal. Betul nggak? Makanya kesyirikan semakin kesini semakin parah. Bahkan kesyirikannya modelnya canggih, main HP. Nah, bayangin apa namanya ngeramal nasib sekarang online ya akhi. Sudah nggak zamannya lagi apa? Hah? Namanya syirik online itu terjadi nggak? Subhanallah. Ada aja bagaimana syaitan kemudian membuat dosa itu dibuat mengiringi zamannya. Ya. Makanya kemudian akhirnya lama-lama ketika mereka mulai melemah, akhirnya mulai dimasukin pemikiran dulu nenek moyang minta supaya disampaikan sama Allah. Oh, masuk akal. Jelas, mulai orang bukan mengikuti akal, mengikuti dalil, tapi mereka buat seakan-akan dalil harus mengikuti akal. Kata-kata masuk akal ini yang menjebak. Maka mereka mengatakan, oh berarti ini ibadah yang benar.
Akhirnya ketika mereka disuruh menyembah Allah, kata mereka ini merupakan perkara yang ajaib. Banyak perantara dihilangkan, minta langsung sama Allah. Kata mereka apa? La syai'un ujab. Ajaib kata mereka. Karena mereka terbiasa dengan kesyirikan yang seakan-akan itu masuk akal. Begitu langsung minta sama Allah, maka mereka percaya diri. Sehingga mereka mengatakan ini perkara yang ajaib. Mana mungkin Allah mau dengar? Manusia mulai pakai pendapatnya. Terjerumusnya seseorang ke dalam kesalahan ketika mereka mengesampingkan dalil, kemudian mengambil pendapat pribadi. Syaitan masuk situ. Jelas? Adzan dulu mungkin. Habis itu kita teruskan tentang masalah bagaimana jeratan ini pelan-pelan. Antum jangan salah. Kalau antum nggak bisa pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang terakhir. Ya, coba di. Adzan dulu apa terusin dulu? Terusin dulu. Adzan terakhir. Ya enggak apa-apa. Yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Bahwa sesungguhnya syaitan pertama kali, ya, skala prioritas, ini skala prioritas godaan. Karena kalau kita bicara masalah bagaimana kemudian, ya, syaitan itu menjerat manusia, ya, maka menjerat mulai kecenderungan manusia bagaimana menghiasi kemaksiatan itu kalau menjeratnya. Tapi kalau kecenderungan skala prioritas menggoda, maka prioritasnya di sini. Jelas? Ya. Awal yang pertama adalah bahwa syaitan itu akan menjerumuskan pertama kali kepada manusia untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kekufuran yang dihiasi oleh syaitan kepada kaum Nasrani ketika mereka menyembah Nabi Isa. Paham ya? Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Tempat minta. Terjadi nggak sekarang? Banyak. Dan modelnya mirip. Sudah bukan mirip. Jadi penyakitnya dari dulu. Sampai kemudian kalau nggak bisa belok kiri, belok kanan, maka dihiasi. Lihat Rasulullah doanya mustajab. Maka kalau kita ngomong ke Rasulullah, sholawat aja disampaikan Rasulullah dengar kok. Apalagi kalau kita langsung ngomong, dibuat tipis ya ikhwan. Subhanallah. Padahal dikatakan haitsu tablughuni, bersolawatlah kalian dimanapun berada, maka akan sampai kepadaku. Itu disampaikan ke Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah langsung dengar. Mereka mulai mentafsirkan dengan dirinya sendiri, dalil diputar balik. Jelas? Maka dari sini kemudian seseorang mulai mengatakan apa yang menjadi haknya Allah dibalik dalilnya dihapus jadi Rasulullah. Jadilah syirik macam-macam. Jelas? Nggak perlu saya kemudian detailkan banyak hal lah. Ya. Kemudian kalau nggak bisa ke sini, maka kita dibuat kena syubhat. Karena perkara yang paling syaitan cintai setelah kesyirikan adalah syubhat. Karena kalau sudah kena syubhat, maka otomatis seseorang itu ngerasa benar. Ngerasa mereka melakukan hak dan itu dikasih pahala sama Allah. Makanya di antara Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan di dalam perkataannya, ya, perkataan ini diriwayatkan oleh di dalam kitab Al-Hilyatul Auliya. Ya. Disebutkan bahwa al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Kemudian al-ma'siyatu yutab minha wal bid'atu la yutab minha. Dikatakan bahwa bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu orang masih bisa bertobat. Karena ngerasa salah, jelas salah itu. Dan di akhirnya saya banyak dosa. Kebayang nggak? Kadang-kadang orang mentok, ya. Kemudian mereka nggak ada penolong sama sekali. Mereka balik sama Allah, mulai mikir dosanya. Dosa yang dimuhasabih iya apa? Yang jelas salah. Sedangkan orang ketika jatuh ke dalam perkara tambahan dalam perkara agama, mereka nggak ngerasa salah karena masuk ke dalam kejahilan. Bingung dia, yang ini nggak salah yang itu. Nah, karena kebaikan, selalu dalilnya seperti itu. Kan baik. Kalau baik ya ikhwah, maka la sabakuna ilai. Maka para sahabat Rasulullah dan para sahabat yang paling pertama di garda depan untuk praktek.
Dan kemudian dikatakan perkara yang tambahan dalam agama adalah sesuatu yang tidak bertobat darinya seorang. Subhanallah. Makanya jadi skala prioritas kedua. Kemudian kalau nggak bisa ke sini ya ikhwah, maka kita dibuat maksiat. Maksiatnya apa? Yang gede dulu dihiasin. Ya, makanya syaitan kemudian berusaha untuk menjerumuskan seseorang ke dalam perkara kemaksiatan dosa besar. Bagaimana kemudian diantaranya ada para sahabat yang bertauhid sehingga kemudian apa? Kemudian mereka apakah gampangin maksiat? Orang-orang yang bertauhid apakah gampangin maksiat? Apakah perkataan sahabat tentang kemaksiatan? Kata mereka mengatakan bahwa ketika kami melakukan dosa kecil, maka di saat itu di sisi kami adalah maubiqat, kayak dosa besar. Kenapa? Karena mereka mengatakan yang kita lihat bukan dosanya, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Dan ini adalah bagaimana Allah memasukkan ketauhidan sehingga takut mereka semakin gede. Karena tauhid yang dimaksiati Allah yang punya hidup. Bukan bicara kesalahannya, tapi sama siapa. Dan ini muncul gara-gara tauhid. Jelas? Tapi kalau orang enggak, kadang-kadang masih makruh, belum haram. Yang dia lihat nilainya, bukan sama siapa. Akhirnya mereka menggampangkan dosa kecil, masuklah mereka ke dalam dosa besar. Kata disebutkan Hudzaifah bin Yaman mengatakan laisa as-saghair ma'al israr. Disebutkan bukan disebut dosa kecil bersamaan dengan istiqomah ngelakuin terus. Itu jadi gede. Ya. Maka inilah yang terjadi. Iblis ngarahinnya ke sini. Dibuat masih kecil. Kalau masih makruh, ya ikhwah, kalau sudah Allah benci, kira-kira gimana? Bisa kita dapat rahmat Allah ketika kita melakukan sesuatu yang dimakruhkan terus? Enggak ya ikhwah. Allah benci. Jelas. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan di antara bentuk ketakwaan adalah ketika mereka meninggalkan sesuatu yang makruh dan melakukan yang sunnah setelah wajib dilakukan dan haram ditinggalkan. Jelas. Itu yang disebut ketakwaan yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah mereka menggampangkan dosa-dosa kecil. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Yakum wal muhaqqaratid dunub fa innahunna yajtami'na 'ala rajulin hatta yuhliknahu." Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, hati-hati kalian jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena kalau itu terkumpul dalam diri seseorang bisa membinasakan dirinya dari dosa kecil. Makanya kalau nggak bisa besar, ini yang digoda. Kalau nggak begini, mubah yang dimainin sama syaitan. Kenapa? Dari mubah berlebihan jadi maksiat. Di antaranya di dalam kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan ada 4 hal yang awalnya mubah, kalau berlebihan jadi haram. Apa itu? Fudhulut ta'am, banyak makan. Fudulun nadhar, banyak melihat. Kadang-kadang kalau matanya lihat kontrol gimana? Ya ikhwah, jelas. Fudulul kalam, banyak ngomong. Man katsura kalamuhu katsura khata'. Orang yang banyak perkataannya banyak salahnya. Yang terakhir adalah fudulul mukhaladah, banyak bergaul. Enggak dikontrol, habis. Boleh enggak bergaul? Boleh nggak makan? Boleh ngelihat, boleh bicara, semua boleh. Tapi ini yang dimainin sama syaitan. Kalau nggak bisa, maka kita mulai dibuat amalan yang kurang afdol. Ketika dihadapkan dengan yang afdol, maka kita ngelakuin yang kurang afdol tadi. Contoh, jangan jauh-jauh. Kadang-kadang orang melihat, tahajud itu luar biasa dahsyat. Salat dia tahajud minta dan serius, betul? Begitu bangun subuh jam 7. Berapa banyak? Amalan sunnah bisa mengalahkan yang wajib.
Dan orang kadang-kadang lebih serius sholat sunnah habis sholat wajib. Sholat wajibnya sadarnya pas mau salam baru sadar dia sholat. Begitu sholat sunnah khusyuk luar biasa. Padahal awal cinta Allah kepada hambanya dari mulai amalan yang wajib. Ya, dikatakan ya, man adali waliyan, kata Allah dalam hadis qudsi, dikatakan barang siapa yang musuhi kekasih, adan tuh bil harb. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Asal dasar cinta Allah kepada hambanya ketika mereka memperhatikan yang wajib. Bagaimana dengan yang sunnah? Wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku masih istilahnya nambahin, mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan sampai aku tambah cinta sama dia. Tambah cinta. Tapi ada dasar cintanya. Sama setan dibuat terbalik. Dibuat yang kurang afdal jadi utama, yang afdal jadi berikutnya. Habis hidupnya. Jelas inilah bagaimana setan menghiasi amalan tadi. Goda satu-satu. Skala prioritasnya apa? Kesyirikan dan munafikan. Jelas? Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya dalam melakukan amalan, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kesyirikan dan munafikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam amal saleh dan menjauhkan kita dari kesesatan, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.